Setelah papa saya masuk Islam, baru saya mulai mengamati Islamnya. Tapi yang saya amati waktu itu bukan Islamnya, belum Islamnya. Tapi apa? Muslimnya. Jadi yang saya amati adalah orang-orang Islamnya. Nah, Bapak Ibu ini juga mungkin tidak pernah tahu atau sadar bahwa Bapak Ibu ini juga suatu waktu bisa menjadi bahan pengamatan, ya, diamati oleh orang-orang yang di luar Islam. Secara nggak sadar, Bapak Ibu, sewaktu-waktu pasti pernah diamati oleh orang yang bukan Islam. Saya juga dulu begitu. Yang saya amati orangnya, bukan ajarannya. Ketika saya mengamati orangnya, kesannya nggak begitu positif. Ya, terus terang aja kesannya. Karena kita tahu media lah ya. Di media banyak diberitakan orang Islam begini. Belum lagi yang di luar negeri, teroris dan segala macam. Jadi Islam memang sangat sering difitnah. Tetapi ketika saya mulai belajar ajarannya, belajar Islamnya, baru terbuka saya. Ya, selama ini yang saya pelajari dari Muslimnya ternyata tidak tepat. Jadi ketika saya pelajari Islamnya, baru ketahuan bahwa Islam ajarannya sempurna. Orang Islamnya sempurna nggak Bu? Oh belum, ngaku juga. Alhamdulillah ngaku ya. Tapi berarti kan kita masih dapat kesempatan terus untuk menjadi lebih sempurna setiap hari. Itu yang penting ya. Nah, jadi kita berarti bisa menjadi bahan yang diamati oleh orang di luar Islam. Makanya setiap saat kita kalau bertingkah laku harus membawa akhlak Islam. Itu yang penting ya. Tidak bisa dihindari. Memang yang namanya gejolak dalam masyarakat yang melibatkan orang-orang Islam, yang naik ke permukaan, yang masuk dalam media, tidak semuanya baik gitu ya. Tetapi ketika orang mau tahu Islam, yang dipelajari jangan orangnya tapi ajarannya. Akhirnya 2014 saya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Setelah saya mempelajari ulang agama saya yang lama dan juga agama-agama yang lain. Kalau saya dari Kristen tiba-tiba cuma mempelajari Islam pindah ke Islam, wah itu kayaknya kurang fair gitu ya. Nanti sangkan berarti kamu punya sentimen memang arahnya ke Islam. Enggak, saya pelajarin juga yang lain. Ya. Dari Kristen saya pelajarin Yahudi karena ada hubungannya dengan Yahudi. Ada Hindu, Buddha, Konghucu saya juga pelajari. Tapi ya memang tidak bisa mempelajari secara mendalam. Tapi konsep-konsepnya aja. Ketika saya pelajari ulang, nah ini sharing buat Bapak Ibu ya. Ketika saya pelajari ulang kitab agama saya yang lama. Agama saya yang lama dulu kan Kristen. Kristen artinya apa? Kristen itu ternyata gelar daripada yang disebut Yesus. Yesus Kristus, kata Kristus itu yang diubah menjadi Kristen ya. Jadi Yesus Kristus, Kristusnya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Kristos, bahasa Aramaiknya apa? Mesiho, bahasa Ibraninya apa? Mesias, bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu Bu? Bahasa Arabnya? Kristus? Ada yang tahu Pak? Hah? Al-Masih ternyata. Berarti kalau ada Isa Al-Masih sama Yesus Kristus, sama nggak? Sama, artinya sama. Kristen itu berarti kan gelar daripada Yesus, ya kan? Ketika saya belajar Yahudi berasal dari kata Yehuda. Yehuda itu dalam tradisi Kristen dan Islam anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ya, anak keempat. Yehuda kemudian sekarang disebut sebagai nama bangsa dan nama agama mereka, Yahudi. Hindu itu nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha itu gelar daripada Siddhartha Gautama. Sama seperti Kristus, gelar Yesus, Buddha gelarnya Siddhartha Gautama. Konghucu, ada yang tahu artinya Pak? Berasal dari mana? Ada yang tahu? Nama nabinya ternyata gitu. Konghucu itu nama nabi daripada agama Konghucu. Ya. Ketika ke Islam, artinya apa Bu? Islam. Saya pikir nama orang atau nama nabi atau nama tempat. Saya pikirnya gitu dulu.
Ternyata bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat. Ternyata Islam artinya apa? Disuruh berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta manusia, langit dan bumi. Oh beda ya, kalau ini gelar, ini nama tempat. Kok Islam beda sendiri ya? Islam kok kata perintah, suruh berserah diri kepada pencipta kita. Selain berserah diri, selamat, patuh, taat, tunduk, damai. Itu arti Islam ternyata. Saya jadi mulai, wah jangan-jangan ini agama yang benar nih. Perasaan saya dulu gitu ya. Mau gak mau, ketika saya mempelajari sebuah agama, yang dipelajarin apanya? Saya sudah memperhatikan orangnya, ternyata kurang baik. Tapi ketika saya mempelajari ajarannya, saya harus belajar dari mananya? Kalau bukan dari kitabnya. Nah kan gitu, harus belajar dari kitabnya. Ketika saya mempelajari ulang agama saya yang lama, saya juga mempelajari kitabnya. Dulu waktu saya ke gereja, ya, ini kan tipis sih segini nih kitabnya nih. Saya ke gereja begini kan, tipis ya kan. Ketika saya punya yang ini, kan susah begini tebel kan. Ternyata beda, kitabnya beda-beda. Jadi saya baru sadar bahwa yang namanya sebuah agama, dasarnya yang harus dipelajarin kan berarti kitabnya. Kalau nabinya masih hidup, nabinya bisa ngajarin umatnya. Kalau nabinya sudah nggak ada, belajar dari mana? Kalau nggak dari kitabnya, kan gitu. Ternyata ini yang dulu saya punya, ada kitab yang begini, nanti ada kitab yang begini, ada kitab yang begini, ada kitab yang kecil begini, gitu. Kok beda-beda ya? Saya pelajarin. Ternyata yang seperti ini di dalamnya ada keterangan-keterangan, ya. Di dalam kitab ini ada keterangan apa? Macam-macam. Ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, ada ayat pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin, gitu. Ya, ada ayat apa? Tidak asli. Loh, kok bisa begitu? Nah, itu nanti kajiannya sudah masuk kritik teks. Kalau ada sebuah kitab terus di dalamnya ada keterangan ayat ini pasti tidak asli, bisa nggak disebut sebagai kitab suci? Ketika saya mengetahui itu, nah ini dia, berarti ini bukan kitab suci. Ketika bukan kitab suci kan baru saya pelajarin kitab suci yang lain. Ketika saya pelajarin Islam, ya saya baca cuma terjemahannya ya waktu itu ya. Ternyata di dalam Quran itu ketika kita tahu di dalamnya ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan, ternyata sudah dikonfirmasi begitu banyak oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Kok bisa kitab yang katanya ditulis 1500 tahun yang lalu dibenarkan oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang? Jaraknya 1500 tahun. Kok bisa? Berarti dulu yang ngarang atau yang nulis 1500 tahun yang lalu itu nyontek dari mana gitu, belajar dari mana, alat-alatnya belum ada. Zaman sekarang dokter bisa nulis buku, janin itu bentuknya begini, umur sekian begini, umur sekian begini. Dia tahu begitu, dia bisa nulis begitu kalau dia pakai apa? Mikroskop. 1500 tahun yang lalu emang udah ada mikroskop, boro-boro gitu ya, kaca pembesar juga mungkin belum ada gitu. Kok bisa urutannya sama, bentuknya sama, disebut seperti lintah gitu, bentuknya gitu. Kok bisa sama gitu? Buku yang 1500 tahun yang lalu sama buku yang zaman sekarang, bedanya kalau yang zaman sekarang nulisnya harus pakai mikroskop, zaman dulu nggak pakai mikroskop. Berarti dari mana yang dulu? Siapa yang ngarang kalau begitu? Mungkin nggak karangan manusia, gitulah kira-kira ya. Itu yang saya pelajarin. Nggak cuman itu aja, ada mengenai laut, ada mengenai gunung, ada mengenai apa binatang-binatang, mengenai bintang dan sebagainya. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan, kalau begitu Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ini pasti diturunkan oleh yang menciptakan langit, bumi dan manusia. Karena rahasia manusia ada di Quran. Rahasia gunung, bintang, bumi, laut semuanya ada di Quran. Siapa yang bisa menuliskan dengan begitu cermat, teliti, tepat, tanpa kesalahan kalau bukan yang menciptakan? Ya nggak? Ibu misalnya beli handphone. Di handphone kan pasti ada buku petunjuk ibu ya.
Siapa yang bisa bikin buku petunjuk itu kalau bukan yang bikin handphone itu? Itu maksudnya. Ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, kemudian menyediakan buku petunjuknya, kalau bukan yang menciptakan? Akhirnya saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014. Nah, tapi 24-nya, 24 Juli malamnya, saya sudah datang ke tempat sebuah pesantren gitulah untuk bersyahadat. Tapi saya disuruh pulang. Saya datang ke pesantren, Pak Ustadz saya mau masuk Islam. Kata Pak Ustadznya, nggak nanya dia kenapa gitu, nggak nanya. Bapak Doni pulang dulu kan. Besok pagi sebelum subuh mandi besar, niatnya begini. Nah jam 6 pagi baru kesini. Saya ikutin, saya nggak tahu ya. Cuman belakangan saya baru mikir, tuh kalau malam itu saya mati gimana ya? Gitu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih diizinkan gitu kan, berarti kan. Memang ada beberapa, ternyata di kalangan Islam juga masih ada yang berbeda pendapat tentang syarat orang masuk Islam. Ada yang harus sunat dulu, ada yang harus mandi besar dulu gitu ya. Saya waktu itu setelah nonton debat-debat di luar negeri, ya di YouTube banyak debat-debat yang di luar negeri itu, orang berdebat di pinggir jalan. Ketika saat itu ada orang yang mau beriman, saat itu juga bersyahadat. Jadi orang bersyahadat nggak harus sunat dulu, nggak harus mandi dulu gitu. Syahadat dulu. Setelah itu dia mau mengulang syahadatnya di tempat yang lebih baik, di masjid misalnya dengan saksi misalnya. Nah itu mandi dulu nggak apa-apa, ya, atau sunat dulu nggak apa-apa. Tapi ketika ada orang memutuskan untuk beriman, pada saat itulah dia bersyahadat. Bahkan syahadat mandiri pun boleh, sendiri gitu, tanpa saksi pun boleh dalam Islam. Ya kalau di hutan masa mau nyari monyet buat saksi kan nggak mungkin ibu ya. Ya jadi ya alhamdulillah saya masuk Islam 2014 tanggal 25 Juli 2 hari sebelum Idul Fitri. Waduh. Jadi belum ngerasain bulan Ramadan secara full gitu. Tahun depannya baru ngerasain bulan Ramadan. Ya itu ceritanya sih mungkin lain lah. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya akhirnya bergabung dengan sebuah yayasan. Yayasan itu adalah Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, yang mana di dalam yayasan itu selain membina orang, membantu orang yang masuk Islam, ya membina menjadi Muslim yang baik, di dalam yayasan itu juga kita menempuh jalur perang pemikiran. Nah, perang pemikiran itu yang saya sukai ternyata. Perang pemikiran itu apa? Ya udah bahasa sederhananya debat gitulah. Ya. Boleh nggak Pak debat Pak di Islam Pak? Boleh Bu ya? Ada syaratnya nggak Bu? Ada syaratnya nggak kalau debat dalam Islam? Ada, harus dengan cara yang paling baik. Nah kita nggak boleh asal debat, nggak boleh asal asumsi gitu ya. Juga nggak boleh menghina agama orang, nggak boleh apalagi menghina sesembahan mereka. Ya itu ada di dalam Quran, ada larangannya. Kalau kita sampai menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala tanpa pengetahuan. Nah, jadi di dalam yayasan kami memang sengaja mencari lawan bicara untuk debat, terutama dari kalangan Kristen. Kenapa cuma Kristen yang diajak debat, yang lain gak diajak debat? Ada yang tahu kira-kira Pak? Bu? Karena agama Kristen ini memang agama yang disebut agama misi. Misi artinya apa? Mengajak orang di luar Kristen untuk masuk agama mereka. Gitu ya. Islam agama misi bukan Bu? Masa? Langsung begini ibunya. Islam agama misi bukan Pak? Hah? Nggak ada yang berani ngomong. Islam juga agama misi Bu. Misi, kita juga mengajak orang di luar Islam masuk agama Islam. Kita juga diwajibkan berdakwah kan? Kalau kita nggak diwajibkan berdakwah, kenapa Allah tidak menciptakan semua manusia jadi Muslim aja semuanya? Ya kan? Bisa nggak Allah SWT menciptakan semua manusia Muslim di seluruh bumi? Bisa nggak Bu? Mudah, bisa kan? Tapi kenapa enggak? Ya itulah kita harus berdakwah. Nah, cuman yang namanya berdakwah ini kan berarti kan umat Islam nih harus melihat tempat, harus melihat aturan. Kalau di sebuah tempat yang tidak menjalankan syariat Islam, kita harus melihat aturan daripada tempat
tersebut. Ya, di Indonesia, walaupun ya setiap warga negara dijamin haknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, tapi di Indonesia ada aturan tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu ada aturannya. Aturannya namanya apa? Keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Ya. Jadi kita tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama kita. Tapi berdebat boleh nggak, Bu? Boleh. Berdebat sama orang yang sudah beragama kan boleh, ya kan? Nah, itu yang kami lakukan. Dakwah kami begitu, ya. Jadi kami di yayasan sengaja nyari pendeta untuk kita ajak debat, tapi harus dengan cara yang paling baik. Kita sewakan hotel, kita sediakan makan yang enak, kita bayarin transportnya, pulang pergi kita ongkosin, pulangnya kita amplopin. Jadi itu cara yang paling baik kan. Dan kita kalau berdebat juga dengan cara yang ilmiah, nggak boleh caci maki, nggak boleh menghina pribadi orang, nggak boleh kata-kata kasar, kotor, nggak boleh. Ya, kita harus benar-benar menghargai lawan bicara kita. Dan kita bicara juga berdasarkan dalil. Makanya saya sampai kumpulkan Bible ini sebagai dalil. Jadi ketika ngomong sama pendeta, saya tinggal buka, Pak baca sendiri. Ketika kita debat dengan pendeta, bukan pendetanya target kita untuk kita mualafkan, bukan. Saya nggak boleh punya standar atau punya target untuk memualafkan siapa-siapa ketika berdebat, nggak boleh. Tapi dari hasil debat itu kan ditonton orang. Nah, yang menonton ini bisa muslim, bisa non-muslim. Kalau yang muslim nonton, yang kita harapkan iman dan akidahnya makin kuat, gitu kan? Yang belum muslim nonton debat kita, kalau dia mau berpikir, dia menyebut hidayah, kan bonus buat kita. Gitu. Itu cara kita begitu, ya. Bukan kita ngedatengin orang ayo masuk Islam. Ya. Kalau yang di daerah-daerah pedalaman, orang-orang pedalaman yang belum punya agama, itu boleh didakwahin untuk masuk Islam boleh. Kalangan Kristen juga begitu. Mereka juga melakukan hal yang sama. Misionaris juga membuat orang-orang yang belum beragama masuk Kristen banyak. Di Kalimantan Dayak itu banyak yang masuk Kristen karena misionaris. Di Papua juga begitu. Ya, kita juga begitu. Makanya dai-dai kita ketika berada di sebuah daerah di pedalaman, ada dai Islam, ada misionaris Kristen. Apa yang diperbuat? Tarik garis. You daerah sono, saya daerah sini. You nggak boleh ke sini, saya nggak akan ke sono. Begitu dilakukan. Ya, itu mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang belum beragama boleh. Tapi kalau yang sudah beragama nggak boleh. Ya, itu yang kita lakukan di dalam yayasan kita. Alhamdulillah dengan dakwah kita, sekarang kita boleh dikatakan sedang menuai hasil. Ya, menuai hasilnya bagaimana? Orang-orang yang nonton debat kita, orang-orang yang nonton konten kita di YouTube, yang mau menjemput hidayah, datang ke kita, bersyahadat, terus kita bina. Kita pembinaannya gimana? Ketika ada orang masuk Islam, yang laki-laki saya tanya, udah sunat belum? Belum. Kalau belum, tunggu di rumah, tentukan jadwalnya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kita kirim dokter ke rumah dia, sunat gratis. Itu yang kita lakukan. Buat yang laki-laki perempuan yang sudah masuk Islam, saya minta mereka juga menyediakan waktu dalam 1 minggu 2 hari, satu pertemuan 90 menit, kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing. Belajar mulai dari niat, wudhu, sholat, sampai bisa baca Quran. Kita kasih program 3 bulan, seminggu 2 kali, semuanya gratis. Semuanya yang biayain siapa? Ya kita semua umat Islam. Umat Islam berdonasi, kita pakai buat membina mereka. Itu yang kita lakukan ya. Sekarang hampir tiap hari saya terima tamu, ada yang konsultasi aja, ada yang bersyahadat, nanti yang konsultasi macam-macam, ada yang dari kalangan Kristen, ada yang dari kalangan Islam. Ngapain orang Islam konsultasi? Ngapain Pak orang Islam konsultasi Pak? Bawa anaknya atau bawa suami istrinya yang mau murtad atau bahkan yang sudah murtad. Ada Pak yang begitu Pak, ya. Nanti datang bawa anaknya, oh anak kami sekolahkan ke luar negeri gitu ya.
ke Prancis, ke Eropa, ke Australia, maunya supaya anak punya dapat ilmu pengetahuan atau dapat pendidikan yang baik, maunya. Pulang-pulang sudah murtad. Banyak yang begitu. Ya, Eropa, Australia itu tempat yang sangat bebas kan? Pulang-pulang sudah terdoktrin. Diskusi dengan saya berjam-jam, ada yang 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang 5 jam, bahkan ada yang sampai subuh gitu dari malam. Ada yang kembali ke Islam, ada yang tidak. Yaitu pelayanan kita aja. Kita melayani mereka. Ada yang suami istri datang, suaminya Kristen, istrinya Islam. Dengan keterbukaan informasi sekarang, mereka sekarang sudah tahu bahwa nikah beda agama dilarang di Indonesia. Ada undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74 melarang pernikahan beda agama. Semua agama di Indonesia juga melarang. Suami istri datang, saya tanya, Bapak Ibu dulu nikahnya di mana? Ada dulu lembaga apa gitu. Tercatat nggak apa di catatan sipil? Enggak. Banyak negara nggak mencatat. Udah punya anak, udah pada bujang, udah pada gadis, nikahnya beda agama. Ternyata setelah tahu, istrinya ribut sama suaminya depan saya. Pokoknya kalau kamu nggak masuk Islam kita cerai aja. Gitu Pak, ngomongnya Pak. Saya bilang, Pak Bu, ributnya di rumah aja, jangan di sini. Saya bilang gitu. Kalau mau belajar kitab baru di sini. Bapaknya akhirnya orang Kristen itu, bapaknya belajar kitab. Saya bukain satu-satu. Sekali datang, 2 kali datang syahadat. Ada yang begitu. Ada yang datang nggak syahadat ya? Ya nggak apa-apa, kita cuma melayani aja. Ya, itu yang kami lakukan. Nah, itu kami lakukan dengan ilmu yang namanya ilmu kristologi. Nah, jadi belajar kitab-kitab orang Kristen ini ilmunya disebut dengan ilmu kristologi. Ya, kristologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Kristen. Kita pelajarin sejarah kitabnya, kita pelajarin isinya, kita pelajarin akidahnya, kita pelajarin sejarah gerejanya dan sebagainya. Ketika orang Kristen datang ke saya, ketika kita diskusi, yang saya bukain kitab mereka dulu. Saya bukain, bacain, cari persamaan dengan Quran, cari persamaan dengan Islam, peribadatannya. Tetapi ketika ada perbedaan, saya juga bukain, bedanya dari sini, sejarahnya begini dan sebagainya. Ketika orang mau menggunakan akal dan pikirannya, baru dia menerima Islam. Banyak yang begitu. Kalau mereka datang orang Kristen, saya langsung bukain Quran, kan Quran aja mereka belum percaya. Bagaimana bisa langsung masuk Islam? Tapi dengan ilmu ini, insya Allah bisa membantu mereka mengenal Islam dan menerima Islam. Itu ya. Nah, ini tadi kita sepakat banyakin tanya jawab ya Pak ya, supaya interaktif nih katanya ini. Sudah pada punya pertanyaan apa belum nih Bapak Ibu nih? Sudah siapin belum? Kalau belum, biasanya nanti kalau udah ada satu yang nanya baru ngerembet tuh kemana-mana nanya ya. Saya kasih tahu aja, ini mungkin supaya bisa ngeliat nih. Ini bisa di zoom nggak kameranya? Hah? Nggak bisa? Di situ ya, nggak bisa di zoom lagi. Apa langsung kita buka saya tanya jawab ya? Nanti biar berkembang ya. Nih, ibu dulu. Nah, ibu-ibu kita kasih prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Pak Ustadz kan barusan bicara masalah orang murtad ya. Dari Islam ke Kristen, itu dia murtad. Apabila dia masuk Islam lagi, itu bagaimana menurut pandangan Islam? Itu aja dulu. Masih boleh Bu? Masih boleh? Masih boleh ya kalau ada Masih pertanyaan. boleh ya? Masih boleh? Masih 3 kali kalau enggak. Ya, masih boleh. Ya kalau dia murtad terus dia kembali lagi ke Islam, itu kita anggap sebagai orang yang bertobat gitu. Tapi kalau udah bolak-balik, nah itu nggak boleh.
Ya. Ya. Ya Bu ya. Silakan yang lain. Bapak gua dulu ya. Gantian ya. Terima kasih Ko Dondi, salam kenal. Saya juga follower. Di samping Speak Corner juga. Yang ada 2 pertanyaan Ko Dondi. Yang pertama adalah saya ingin lebih jelas tentang apa itu Septuaginta. Yang kedua, sebetulnya posisi seorang Paulus itu siapa sih sebetulnya? Itu aja sebetulnya. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Jazakallahu khair. Tadi yang pertama Bapak tanya tentang kitab. Oh, Septuaginta. Oh, oke. Bapak ngelihat aja yang di meja saya. Udah ditaruh di meja, dilihat aja, padahal tadi ngumpet tulisannya. Nah, ini memang bahasanya memang cukup panjang. Saya biasanya kalau baru pertama diundang ke sebuah masjid, yang saya sampaikan pasti kan harus pengenalannya dulu ya Pak ya. Kalau saya tiba-tiba bicara sebuah topik di dalam kristologi, Bapak Ibu nanti takutnya nggak nyambung. Nah, saya harus bicara dari awal lagi nih. Kitabnya orang Kristen itu ini, ya, tulisannya Alkitab. Tapi saya sebagai orang yang sudah mempelajari kristologi, saya menghimbau ibu dan bapak jangan sebut kitab mereka Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, ya. Jadi kita sebut saja Bible, itulah, atau Biblos gitu Pak. Biblos itu kumpulan buku-buku. Ini model yang dikeluarkan oleh LAI, ya, namanya Lembaga Alkitab Indonesia. LAI yang sama juga mengeluarkan kitab yang tulisannya begini. Kitab suci Injil, katanya. Ya, ada tulisannya Injil. Banyak umat Islam menyebut kitab suci Kristen dengan sebutan Injil, betul Pak? Kita yang sudah mempelajari, saya juga menghimbau Bapak Ibu jangan sebut kitab ini Injil. Kenapa? Karena di dalam Quran juga ada Injil nggak Pak? Disebut Injil nggak? Ada kan? Ada berapa Injil Bu di dalam Quran? Hah? Berapa? Cuma 1, ya kan? Apa itu Injil?